Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita, sekaligus kita berpikir. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus memberikan kepada kita sebuah akses yang luar biasa, akses yang hebat sekali, yang tidak ditawarkan oleh dunia ini. Sekaligus kita harus berpikir, apa arah pembicaraannya? Karena ternyata tidak semua permintaan itu berguna. Dan yang berguna dan hal yang lebih tinggilah sebenarnya yang Yesus Kristus inginkan kita minta daripadanya. Lihatlah latar belakang dari apa yang disampaikan dalam Yohanes pasal 14. Ini berbicara tentang rumah Tuhan atau rumah Bapa, yang mana Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.
Ini dalam koridor bagaimana kita telah menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang tidak khawatir lagi, melainkan pribadi-pribadi yang telah memiliki kepastian karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Sekarang pertanyaannya adalah, jika kita adalah warga kerajaan surga, maka apa yang saudara minta? Apakah benar jika saudara adalah warga kerajaan surga, saudara meminta hal-hal yang bersifat duniawi, materialistis, dan lain sebagainya? Jika saudara adalah, kita analogikan, jika saudara adalah anak bayi yang berusia 3 bulan, apakah etis jika saudara menginginkan diberikan mobil Lamborghini padahal saudara masih 3 bulan? Tentu anak 3 bulan itu hanya membutuhkan air susu dari ibunya. Ini menjadi hal yang penting bagi kita, bahwa sebenarnya permintaan kita terkadang bukan menunjukkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Apa yang disampaikan tentang teks ini ternyata telah menginspirasi seorang tokoh yang disebut sebagai misionaris Batak. Dia adalah Nommensen, bahwa sebenarnya ketika dia mengalami kecelakaan, dia memahami teks ini, dan kemudian hasil dari permintaannya telah menghantarkan dia sampai ke tanah Batak. Dan inilah sebenarnya permintaan yang tinggi. Kita harus memiliki permintaan yang di atas keinginan duniawi ini, bukan kepada hal-hal yang bersifat sementara, tetapi kepada hal yang lebih tinggi lagi. Dan itulah yang akan diberikan Allah kepada saudara. Saudaraku, jangan pernah meragukan tentang hal berdoa. Yesus Kristus adalah pribadi yang selalu berdoa. Sebelum mengawali pelayanannya, dia berdoa. Bahkan sebelum dia disalibkan, dia terlebih dahulu berdoa. Ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan yang berada di tempat yang tersembunyi itu selalu memberkati kita dengan cara yang kita tidak tahu. Dan di sanalah letak keberhasilan dalam hal menjadi keluarga kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami terima ini. Engkau menguatkan kami, memampukan kami, supaya kami mengerti terkait tentang apa yang kami harus lakukan dalam hal menerima dan meminta. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, supaya kami sungguh-sungguh benar dan bertahan menjadi warga kerajaan surga yang berada di bumi ini. Kami memiliki pergumulan yang besar. Oleh karena itu Bapa, buatlah kami menjadi pribadi yang memiliki iman yang sungguh-sungguh benar dan tangguh, sehingga kami dapat mengakhiri semua itu dengan sempurna. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.